Kan dia kan tadinya naik motor sendirian nih sama saya. Oh, Vina udah bisa pakai motor? Iya, cuman motornya temen saya gitu. Kan dipakai gitu kan. Jadi Vinanya nggak pernah bisa bawa motor? Enggak. Dia bonceng? Bonceng. Jadi yang ngurus Vina itu kakek dan neneknya? Betul. Bukan bapak sama ibunya ya? Bukan. Karena ibunya pergi ke Malaysia, bapaknya kan sering ke laut ya? Iya, sering ke laut. Si Mbak Mardiana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang kita jemput Vina itu? Bukan. Sudah dapat surat keluar kalau dari SMA 6-nya, cuman dari SMK Wahidin itu masih diproses, belum dikatakan. Tapi sekolahnya belum berarti ya? Belum masuk sekolah lagi? Belum masuk kelas lagi? Belum. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Ada orang yang ngasih tahu datang ke rumah. Ngasih taunya apa? Kecelakaan? Kecelakaan. Kecelakaan. Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang juga. Ya, ini bocah nunduk si Abu juga si Pakundo tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Masih dengan usaha mencoba mengawal kasus Vina seperti biasa di tengah gempuran berita perpolitikan duniawi yang wadididau ya, masih kita coba mengkawal ya. Sayang banget kalau nggak dikawal nanggung ya. Sudah mau beres gitu ibaratnya mah ya. Jadi kita akan flashback, bedah tipis-tipis beberapa highlight. Ini terinspirasi dari channelnya KDM gitu yang mengcompile beberapa keterangan kesaksian dari beberapa narasumber yang disandingkan gitu sehingga netizen bisa menilai sendiri. Memang terinspirasi. Matur nuwun pisan Kang KDM. Ini kita mau nge-compare kesaksian kakaknya Vina, terus juga nanti ada Linda juga, terus ditambah Mega sama Widi gitu. Tapi sebelum meluncur ke sana, ini mau respect dulu nih, ada info meluncur. Just. Ninyo. Yes. Dari Franciscus Marbun atau Like France yang kemarin sengaja dia mampir ke channel kita nginfoin gitu. Sebenarnya dia bukan ragu tapi memikirkan dampak ke depannya gitu. Karena takutnya tapi di situ memang pin dan banyak santuy people yang memberikan support dan akhirnya ini bisa kita lihat nih kalau ke channelnya Franciscus di bagian tab shortnya ada video yang di tengah ini. Kalau kita buka, nih audionya memang mute karena lagu. Di sini ada surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini Franciscus Herianto Marbun yang sudah resmi dalam perlindungan kuasa hukum tim Peradi. Itu artinya di sini memang mau mencoba menyimpulkan bahwa Frans sudah ready buat war di persidangan PK 7 terpidana. Kita lihat videonya ceki-ceki wow. Play. Ini tar dulu di pause lagi. Kepada yang nge-backup Frans 14 kuasa hukum. Wadididau. Banyak Bisa kita lihat videonya karena lagu ya, mohon maaf jadi memang mute. Takut kena copyright gitu. Nah di sini kalau ngelihat background ya berarti sesaat sesudah wawancara dengan Kang Dedi gitu langsung ya. Iya, follow up ngobrol-ngobrol, mungkin ada pertimbangan yang balik lagi yang kemarin Frans bilang di komen gitu. Dan di sini langsung deal dan menjadi siap menjadi saksi ya. Itu artinya siap ngelurusin. Iya. Karena menurutku penting banget kesaksian Frans ini. Balik lagi. Dari kemarin aku mikirnya yang walaupun cuma mengetahui soal helm, tapi itu bisa mematahkan hasil visum dan ekshumasi yang selama ini mungkin ya disalahartikan oleh beberapa pihak gitu. Yang disebut sebagai dari pemukulan segala macamnya. Nah, di sini kita lihat. Kita tunggu live Frans ini war di sidang PK 6 terpidana ya. Sehat-sehat selalu. Bener banyak banget netizen mendukung. Iya. Dan yang aku suka adalah dia memposting video ini dalam doa dengan caption Tuhan besertaku. Yes. Mantap. Sekarang kita geser ke bedah tipis-tipis meluncur. Yes. Kita buka dari cerita di Bang Densu, terus ada juga cerita di video lain. Nanti kita compare.
mengenai satu permasalahan yang sama, di mana silahkan menilai sendiri Santu People apakah ada yang berubah gitu atau berbeda atau sama gitu kan. Ini kita starting soal yang ngasih tahu Vina kecelakaan itu dulu. Ke keluarganya ya. Ceki Play. Itu diinformasikan mengenai Vina mengalami kecelakaan pas di rumah tuh siapa ya? Jadi ada yang datang. Saya nggak tahu itu pelaku tuh. Jadi yang ngasih tahu tuh pelakunya. Pelakunya? Iya. Awalnya nggak tahu kan? Awalnya nggak tahu. Oke. Dia datang ke rumah ngasih tahu, Mbah katanya, Vina kecelakaan. Sekarang posisi sudah di rumah sakit. Gitu. Datanglah ke sana tuh bapak sama kakek. Oh, yang di rumah waktu itu bapak sama kamu kakak ya? Ibu lagi nggak di rumah ya waktu itu ya? Oke, terus? Datang ke rumah sakit tuh, yang datang ke rumah sakit bapak sama kakek. Kalau saya nggak ikut. Dikasih taunya kecelakaan? Kecelakaan. Datang ke rumah sakit juga di situ sudah ada pihak polisi bilang juga kecelakaan. Yang ngasih tahu ini di 14 Mei ya, saat di podcastnya Bang Densu. Di situ dikasih tahu oleh Mbak Marliana bahwa yang ini pertama kali kita masuk nih ya dalam kasus ini ya, para netizen juga pasti lewat sini masuknya. Di situ dikasih tahu bahwa yang infoin awal yang kemana sih si Abu itu, yang infoin awal ke keluarga adalah menurut kakaknya Vina di channel Bang Densu ini adalah salah satu dari pelaku. Oke, salah satu dari pelaku ini di posting 14 Mei 2024. Ya. Sekarang kita bergeser ke komparasinya, meluncur. Ninyo, kalau tadi 14 Mei, kalau yang ini yang di Kang Deddy Mulyadi di posting 23 Mei. Saat Kang Deddy menemui kakaknya Vina dan ngobrol. Yang awalnya aku mikir kurang lebih ya akan sama gitu ceritanya dengan yang diceritain di Bang Densu. Paling juga ada beberapa materi yang nggak sempet diceritain di Bang Densu gitu, terus diceritain di Kang Deddy gitu. Ternyata ada poin yang menarik dengan pertanyaan yang sama, tapi ada ya menurut beberapa netizen gitu, ini jawabannya berbeda gitu. Ceki wow. Play. Waktu peristiwa itu pertama kali dengar dari siapa? Ada orang yang ngasih tahu datang ke rumah. Ngasih tahunya apa? Kecelakaan? Kecelakaan. Oh, ngasih tahunya kecelakaan. Jadi waktu awal berkesimpulan kecelakaan ya? Iya. Ibunya masih di Malaysia dong waktu itu? Masih. Habis baru cuti pulang berangkat lagi, terus bulan 8 kejadian. Di sini dia cuman bilang ada orang ya, bukan bilang salah satu pelaku yang datang ke rumah gitu, beda ya. Di situ yang jadi aku yang aku bertanya-tanya tuh, kalaupun ada yang men-trigger, siapa yang men-trigger yang akhirnya merubah pemikiran ya kan, berarti di Bang Densu tuh di awal masih meyakini bahwa yang datang yang pada saat waktu itu tuh adalah pelaku gitu. Itu info dari siapa gitu. Balik lagi aku nggak mau nyalain karena nanti juga kita play bahwa keluarga Vinanya sendiri pun minim informasi yang akhirnya banyak info yang masuk dari katanya gitu. Memang miskomnya yang bikin netizen agak gemes tuh udah info dari katanya, mendelivernya seolah-olah dia tahu langsung. Iya gitu, semeyakinkan itu gitu. Oh ya, lupa. Yang ternyata di timeline yang sekarang baru diketahui, sejauh ini informasi yang kita tahu adalah Liga Akbar bahwa yang ngasih tahu itu tuh kan. Belum ada informasi untuk mengupdate hal tersebut lagi kan. Masih yang terupdate masih ya Liga Akbar yang ngasih tahu karena disuruh. Iya kan? Oke. Sekarang kita ke menjawab pertanyaan netizen waktu awal Widi dan Mega muncul. Meluncur. Ninyo, di video Kang Deddy Mulyadi saat ngobrol dengan Widi dan Mega yang part 2 yang diposting 3 Agustus. Ciki wow. Play. Lagi kapan? Jadi dalam 1 minggu sebelum nggak ada tuh dia tuh nginep di rumah aku tuh 3 sampai 4 kali lah kurang lebih. Oh, seminggu ya, seminggu 7 hari. Iya. Jadi 4 malam nginep di rumah kamu. Nah itu datang lagi kapan? Dia balik lagi tuh hari itu. Terus datang laginya kapan? Besoknya lagi? Besoknya yang pas kamu ngantar aku pulang tuh. Besoknya ke situ lagi. Besoknya ke situ lagi. Dia datang lagi. Dia ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa. Cuma ikut duduk. Terus dia bilang ini aku nggak mau pulang, aku mau nginep di rumah kamu. Udah bilang begitu. Oh ya udah, aku nggak terlalu nanya. Akhirnya nginep ikut. Iya. Kamu izinin nginep? Nggak ada masalah. Nggak ada. Orang tuanya nggak masalah ya? Orang tua siapa? Orang tua enggak. Nggak. Waktu itu nginepnya diantar ke rumahnya.
Diantar ke rumah siapa? Artinya ke rumahnya ada yang nganterin ya, pacarnya atau siapa, Eki atau siapa? Aku kurang tahu, aku nggak nanya. Soalnya kalau misalkan dijemput ataupun dia mau pulang atau datang tuh Pak nggak pernah di rumah, jemputnya nggak pernah di rumah Widi gitu. Di tempat lain? Di gang. Oh dia jalan dulu ke gang. Dia nggak pernah ke tempat lain, dia jalan dulu ke gang. Oke. Nah, kenapa aku play ini? Karena kalau kita flashback saat video Widi dan Mega muncul, itu banyak netizen juga yang mempertanyakan, itu dalam seminggu nginep 3-4 kali memangnya nggak sekolah? Iya. Itu kan, aku juga mikir, oh iya ya, emangnya nggak sekolah? Kalaupun sebelum berangkat sekolah baru pulang terus siap-siap, mau jam berapa gitu kan, ibaratnya baliknya ya. Iya. Ternyata Santuy People itu udah kejawab, ternyata gitu, meluncur. Just. Nih Santuy People nyo, di video Kang Deddy yang tadi yang diposting 23 Mei dengan judul cerita Kakak Vina, sebenarnya di sini udah kejawab, cuman karena backdate hitungannya kan. Iya. Pada saat itu nggak terlalu fokus karena koneksinya kemana. Begitu di Agustus Widi Mega keluar, sebenarnya koneksinya ke situ. Iya. Yang jadi pertanyaan netizen, kenapa kok bisa? Kok gitu. bisa nginep berhari-hari gitu. Ini ciki-ciki wau. Play. Waktu itu sekolah nggak waktu peristiwa itu? Sekolah. Di mana? Di SMK Veteran. Kelas? Iya, SMK Veteran. Jadi awalnya SMA-nya itu SMA 6 awalnya. Cuman karena dia dibully, dia minta pindah. Dibully? Di SMA 6-nya? Iya. Dibully kenapa? Ya dikatain katanya pembantu gitu. Wah. Emang waktu itu ibunya lagi di mana? Di Malaysia. Oh kerja ya TKI. Oh dibully gitu oleh temen-temennya. Oh pindahlah dari situ. Pindah ke SMK Wahidin, cuman waktu itu baru proses pindah. Masih proses pindah itu pas kejadian tuh. Waktu kejadian tuh masih proses pindah. Iya, masih proses pindah ke SMK Wahidin. Jadi posisinya masih di SMA itu. Sudah dapat surat keluar kalau dari SMA 6-nya, cuman dari SMK Wahidin itu masih diproses, belum dikatakan. Tapi sekolahnya belum berarti ya, belum masuk sekolah lagi, belum masuk kelas lagi. Belum. Kalau sama Ekinya pacar. Berarti anggaplah hari libur gitu ya, karena belum masuk ke sekolah lagi karena masih proses pindah sekolah kan. Ya anggap mau dibilang hari libur atau kayak gimana, yang jelas pada saat kejadian itu di range waktu tertentu itu almarhumah itu kondisinya sedang tidak sekolah. Karena apa? Karena lagi fase transisi perpindahan sekolah. Di mana tempat sekolah sebelumnya sudah ada surat pindahan, tapi di tempat sekolah yang baru belum selesai nih proses untuk pindahannya. Jadi sebenarnya kejawab pertanyaan para netizen, emang nggak sekolah, yakin kok nggak bisa seminggu 4 kali nginep segala macam, apa nggak diceritain segala macam. Nah yang masalah sekolah dulu aja sebenarnya udah kejawab di 23 Mei ini anjir. Kita jadi akhirnya tadi ngorek lagi, tolonglah demi bisa tetap ngejaga di permukaan gitu lah ya. Yang infoin pertama udah ada komparasinya. Yang masalah ngejawab pertanyaan netizen, emangnya nggak dicariin atau nggak sekolah kok bisa 4 kali seminggu itu nginep di rumah orang, udah. Nah ini juga ada video highlight juga dari Kang Deddy yang bisa connect ke video Mega Widi waktu di diskursus nih meluncur. Ninyo, balik lagi di 25 Mei sudah dijelaskan sebenarnya, cuman backdate hitungannya karena Widi dan Mega keluarnya Agustus gitu ya, mungkin Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Ibaratnya Maya sudah pada lupa. Sebenarnya di sini dijelaskan nih di video Kang Deddy yang judulnya Vina sejak bayi tinggal di neneknya, minta uang 50.000 sebelum peristiwa naas. Ceki-ceki. Play. Vina itu tinggalnya di sebelah, di rumah kakek. Rumah kakeknya. Dia tinggal sama kakeknya. Sama kakek sama nenek. Oh, karena bapaknya? Karena mamahnya kan di luar negeri. Bapaknya di Malaysia, bapaknya. Bukan, mamah yang di luar negeri. Oh, mamahnya di Malaysia kan? Ya. Bapaknya? Bapak ada di rumah, cuman kan canggung sama orang tua laki-laki tuh, gitu kan. Jadi tinggalnya di sini sama kakek sama nenek. Oh, tinggalnya sama kakek sama nenek. Jadi yang ngurus Vina itu kakek dan neneknya. Betul. Bukan bapak sama ibunya ya? Bukan. Karena ibunya pergi ke Malaysia, bapaknya kan sering ke laut ya? Iya, sering ke laut kan. Sering ke laut. laut. Apa gitu. Nah, di sini jelaskan sebenarnya bahwa yang aku tangkap ya, mohon maaf ini mah hanya asumsiku aja, opiniku mendengar highlight
part dari video Kang Deddy ini menangkap bahwa sebenarnya almarhumah itu di dalam keluarga itu memang lebih dekatnya ke kakek sama nenek. Bahkan ke sama ibunya mungkin kalau ibunya ada tinggal di sini gitu. Tapi kan sayangnya ibunya itu lagi kerja di luar negeri ya. Bahkan sama kakak sama bapaknya pun menurutku pribadi ya, menurut pendapatku ya itu tidak terlalu dekat. Pertama terlihat dari kalau kita flashback ke video sebelumnya, nanti Santuy People tinggal back aja buat ngedenger lagi. Di situ bapaknya aja nggak tahu anaknya sekolah di mana sampai harus dilurusin sama kakaknya gitu kan. Jadi kalau sebenarnya mah ya menurutku ya di awal tuh sebenarnya kalau pengen tahu kayak gimana karakter tepatnya atau sifat atau segala macam ya nanyanya ke nenek sama neneknya. Harusnya mah di awal. Karena mereka yang menurutku itu lebih tahu. Balik lagi berdasarkan pernyataan Kak Marliana yang menyatakan bahwa dari kecil dia tinggal sama kakek neneknya gitu. Adalah yang ditanya yang ya mungkin kurang begitu tahu yang akhirnya beberapa kali interview mendapatkan dengan satu pertanyaan yang sama bisa mendapatkan hasil yang berbeda jawabannya gitu. Dan ini juga sangat relate sama statementnya Widi meluncur. Nah di sini yang di diskursus saat menjelaskan awalnya tuh tetap sempat kaget ya loh. Emang beda rumah gitu kan? Saat di sini kan menjelaskan Mega nganter ke kontrakan dan ternyata kontrakannya itu beda rumah dengan rumah yang ditempati Vina. Karena ternyata rumah yang ditempati Vina adalah rumah kakek neneknya. Itu sebenarnya mah karena backdate. Ceki-ceki mau. Nah, muncullah kata-kata Vina bilang begini, Pak. Anterin aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng. Pak, kok sanjine kontrakan? Antar aku yuk ke kontrakannya Mbak Neng, mau minta uang. Si Mbak Marliana itu ada kontrakan sendiri maksudnya? Bukan di rumah yang minta jemput Vina itu? Bukan. Ada kontrakan lagi jadinya. Nah, saya sama si Mega marah, Pak. Marahnya, kenapa nggak bilang dari awal? Dari awal yang aku sama si Megan jemput si Vina. Karena kan arahnya emang di situ, jadi kan bolak-balik kan panas. 2 kali kerjaan, mana kan panas banget. Rumah kontrakannya Mbak Marliana tuh dekat dengan rumahnya Vina itu. Jadi udah dulu kesini balik lagi jadinya kalau jadi kan 2 kerjaan, Pak. Panas juga. Aku kan pas banget tadi di video sebelumnya Mbak Marliana nunjukin tinggal di belakang rumah. Katanya ini karena ya lu udah 2 bulan sih, aku nggak mau nyalain netizen sama Santuy People juga gitu kan. Ya wajar kalau lu bukannya tinggal bareng loh, bukannya karena harus nge-refer lagi ke belakang gitulah, tolonglah ya. Ya jadi masuk akal juga Mang kalau misalnya dibilang ada yang jemput cewek 2 cewek, 1 kurus 1 gemuk gitu kan. Ya mungkin tahu dari tetangganya atau gimana gitu neneknya, kan. Kemungkinan feelingku mah tahu dari neneknya. Soalnya dari cara memberitahu siapa yang menjemputnya itu dari sudut pandang orang yang nggak kenal. Biasanya orang yang nggak kenal kan akan menyebutkan ciri-ciri nggak tahu. Pokoknya tadi rambutnya segini misalkan, yang perawakannya aja yang kelihatan di mata gitu. Sedangkan kalau kita lihat di Bravos Radio di situ Widi dan Mega menjelaskan bukannya nggak kenal, kita kenal kok, bahkan punya nomor. Bahkan di hari setelah kejadian naas tersebut itu kakaknya kok yang ibaratnya menghubungi untuk meminta kembaliin lagi barang-barangnya gitu. Itu kan bukan bukan aktivitas yang lumrah aja, yang lumrah dilakukan orang yang nggak kenal gitu. Punya nomor, bisa request, bisa nyuruh. Nggak kenal kalaupun tahu doang, ya udah nanti kita yang ngambil deh gitu, atau kayak gimana bagi share. Ini mah nggak nyuruh gitu kan. Sekarang, aduh anjir, yang ini rada-rada liar. Kita bergeser ke ini dan meluncur. Ninyo, Santuy People. Jadi tadi pas kita ngegali, nge-breakdown tipis-tipis ya, di sini ada yang membagongkan sih menurut aku mah ya. Jadi di video yang Kang Deddy ini, yang Vina sejak bayi tinggal neneknya, Vina sejak bayi tinggal di neneknya di video yang 25 Mei ini. Di situ dalam satu video ada 2 highlight yang kalau kita compare itu highlight pertama direvisi oleh highlight kedua. Ya, statement orang yang sama
di statement pertama itu direvisi langsung oleh gitulah pokoknya di satu video yang sama ya. Aku sampai catat time code catat. Nih 941 dulu, dengerin Santuy People. Ceki play. Sebelumnya pernah nggak waktu ngobrol sama Vina atau pernah sekali Vina cerita tentang Peggy? Dia pernah bilang itu memang ada yang gangguin, cuma tidak dikasih tahu namanya. Oh, ya namanya anak-anak ya? Iya, ada yang gangguin Mbak. Memang waktu pernah naik motor sama saya boncengan juga memang ada yang gangguin Pak. Gangguin tuh gimana sih? Maksudnya kan dia kan tadinya naik motor sendirian nih sama saya. Oh, Pina udah bisa pakai motor? Iya, cuman motornya temen saya gitu. Kan dipakai gitu kan. Mbak, udah Pinanya nggak mau ikut kata dia. Kenapa? Itu tuh ada yang nungguin di depan jalan. Udah kamu bonceng sama Mbak, saya bilang. Nah, saya samperin tuh 2 orang itu tuh langsung pergi. Anaknya barangkali ada ciri-cirinya? Malam, Pak. Malam? Iya, seumuran sama dia lah. Oh, seumuran sama dia ya. Nah, ingat tadi udah memang kasih kode kan, Santuy People nggak partnya yang mana gitu. Nah di video yang sama di menit 13.25 nih ya, ini kan 10.35 ya. Kita geser zooming cuma ini 13 23 dulu aja ya, cek 2 second malah ya. 23, sorry ini 22, ceki. Play. Itu kan hasil otopsi seperti itu gitu. Jadi Vinanya nggak pernah bisa bawa motor? Enggak. Dia bonceng. Tapi dia itu pakai jaket ekstasi ya? Bukan jaketnya dia sih tapi Pak. Jaket siapa? Cowoknya. Oh, jaket Egi. Ya. Apaan? Eki. Jadi yang anggota ekstasi itu Eki. Oh. Lupa atau nggak ngeh, mundurin lagi tadi kan nih di 941 ini ceki play. Sebelumnya pernah nggak waktu ngobrol sama Vina atau pernah sekali Vina cerita tentang Peggy? Dia pernah bilang itu memang ada yang gangguin, cuma tidak dikasih tahu namanya. Oh, ya namanya anak-anak ya? Iya, ada yang gangguin Mbak. Memang waktu pernah naik motor sama saya boncengan juga memang ada yang gangguin Pak. Gangguin tuh gimana sih? Maksudnya kan dia kan tadinya naik motor sendirian nih sama saya. Oh, Pina udah bisa pakai motor? Iya, cuman motornya temen saya gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh. Oh iya ya. Ya mau siapapun itu yang punya motornya gitu, tapi kan Kang Deddy menanyakan di sini, Vina sudah bisa bawa motor ya bisa gitu kan. Awalnya kan. Di beberapa menit kemudian di 13.25 itu direvisi sendiri. Jadi Vinanya nggak pernah bisa bawa motor? Enggak. Dia bonceng. Tapi dia itu pakai jaket X. Itu yang apa ya, yang kalau menurutku sekarang ibaratnya kesinisan para netizen itu ya beralasan. Karena balik lagi sudah ada di jejak digital gitu, sudah ada di digital ya, netizen punya waktu yang banyak gitu, leluasa buat nge-compare lagi. Dimana kalau yang satu alur atau yang satu jawaban mau dia ditanya oleh si A, si B, si C dengan pertanyaan yang sama, ya akan sama jawabannya. Ini yang lebih wadidaw lagi di dalam satu podcast itu. Cuman beda 3 menit lagi 3 menit. Jadi bisa. Ya bisa, tapi motor teman saya gitu. Terus di berikutnya, jadi nggak bisa? Nggak bisa gitu. Iya kan yang itu ya. Jadi menurutku kalau kemarin ini ada statement, ya bahkan netizen sekarang menyudutkan kami. Ya dari aku pribadi mah ya nggak bisa menyalahkan netizen hanya berpatokan sama jejak digital yang udah tersedia gitu, melihat loh kok beda ya gitu. Gitu. Gimana Santuy People kalau menurut Santuy People di part yang ini gitu? Kalau Mamang pas ngeliat tadi yang kayak terkejut terheran-heran, ternyata ya kemarin mungkin nggak karena saking dar-dedornya bahan gitu ibaratnya. Begitu sekarang sudah minim bahan, yuk kita coba korek lagi, siapa tahu aja ada yang miss. Anjir ada. Ya ini kan pertanyaannya Kang Deddy tuh mirip-mirip cara nanyanya tuh kayak ini ya Mang ya, kayak jurnalis, kayak penyidik jurnalis, juga kayak ya. Penyidik dengan materi yang sama, cuman diputer-puterin sedikit gitu ya. Adalah hasilnya berbeda gitu. Kan pasti terkejut terheran-heran. Tolonglah ya.
Nah yang ini kita akan bahas soal masalah kenal atau enggak sama Linda ya. Meluncur. Kita compare di video Kang Deddy yang cerita ke Kak Vina saat Linda kesurupan bla 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 yang diposting 23 Mei. Ceki-ceki. Play. Jadi memang kalau untuk teman yang di luar, yang saya katakan tadi Pak, dia tertutup. Gitu. Jadi nggak tahu saya teman-teman semuanya, saya hanya tahu kayak Linda juga tahu hanya beberapa kali main ke rumah. Kalau itu motifnya belum pernah dengar. Linda hanya beberapa kali main ke rumah. Itu diinfokan di tanggal 23 Mei di channel Kang Deddy ya dengan judul Cerita Kakak Vina. Di compare dengan Kang Deddy juga saat ngobrol sama Linda. Meluncur. Nih, di sini sih lebih tepatnya ngebandingin karena Lindanya klarifikasi ya. Ada dua kali klarifikasi di 2 video Linda yang bersama Kang Deddy. Ini yang pertama di 28 Mei dengan judul Linda bukan teman SD Vina seperti di film. Ini buat klarifikasi film ya. Nanti yang kedua buat klarifikasi ke Marliana. Yang klarifikasi film dulu ceki-ceki wow. Play. Makanya di film dibilang teman SD apa, kebetulan alhamdulillah berjalan Allah teman SD saya main ke sini jenguk anak saya nih. Jadi teman SD-nya teman SD enggak sama Vina. Ya, teman SD teman main. Teman main Vina. Bukan teman main aku, teman Linda. Jadi Linda itu bukan berteman sama Vina ya? Iya. SMP juga beda Pak. Teman-teman SMP juga ngelihat bioskop. Kenapa kakaknya Vina bilang Mbak Vina bolak-balik ke rumahnya ya? Kemarin kan saya sampai bilang ke Mbak Putri, coba dipertemukan. Maksudnya keluarga Vina nih jangan begitu loh. Seakan-akan jadi kayak menyudutkan saya. Nah, di sini Kang Deddy juga nanya ya kenapa bilang begitu ya. Ya monggo santuy people menilai sendiri gitu ya. Terus juga ada juga di video Kang Deddy juga yang sama Linda nih yang sampai Linda ngomong begini meluncur. Nih yo, Linda sejak di kandungan premier 27 Mei starting dari 18.02 ceki-ceki wow. Play. Udah tahu rumahnya tuh di mana. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Aku inget banget momen ini banyak netizen yang membela. Kayak lu seenaknya aja lu nuduh-nuduh orang bohong, jangan banyak bohong lu Linda ibaratnya gitu kan. Membela kakaknya Vina dengan statement Linda tersebut yang akhirnya banyak netizen juga yang menyerang Linda gitu. Ya tapi twistnya tuh di mana ya lupa aku. Pokoknya makin dar-der-dor tuh saat Widi dan Mega muncul itu. Jadi sepertinya ada benernya juga omongan Linda di sini gitu ya. Perihal soal pihak sebelah sana yang jangan banyak bohong juga gitu kan. Tapi balik lagi kita mau menyerahkan satu people gimana kalau menurut satu people nih kan. Di sini mah kita berdiskus gitu lah ya. Dear kan. Nextnya yang di video Mas Uya saat sesudah Linda klarifikasi dan direvisi gitu nih meluncur. Nih yo, yang dari Bang Uya di menit 4308 highlightnya buat yang pengen nonton fullnya balik lagi dari video-video tadi udah disebutin judul tinggal meluncur Santi People. Di postnya 1 bulan yang lalu nih ya. Tepatnya itu 30 Juni. Pas banget 1 bulan yang lalu. Dan ini setelah Linda klarifikasi di Kang Deddy ya. Langsung direvisi lagi ceki-ceki. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Satu kurus itu badannya ya saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Cuman kan kata Linda nggak pernah kesini. Linda bilang nggak pernah kesini. Iya, berarti kan salah orang gitu. Karena memang mukanya sendiri saya nggak tahu karena di motor. Itu dijemput berarti Vina. Artinya ada 2 cewek yang menjemput Vina pada malam. Ini yang menurutku agak krusial gitu. Berarti kan sebenarnya bisa dibilang sedikit banyak yang dia rilis ke publik. Kalau kita di sini mau ngobrolin soal di channel Bang Densu ya, itu banyak based on asumsi dia yang sebenarnya kebenarannya masih harus dipertanyakan nggak sih? Terlihat dari yang Linda begitu Linda klarifikasi dia juga ternyata Linda bukan, berarti saya yang salah gitu. Karena ya sebenarnya saya nggak tahu juga sih, maksudku waduh itu bahaya banget. Harusnya kalau memang nggak lihat mukanya ya dari awal bilang kan, waktu itu ada yang jemput gitu kan cewek, tapi saya nggak lihat mukanya gitu. Maksudnya di sini aku posisikan diri agak pro ke Linda ya di permasalahan ini karena ya wajar menurutku Linda kesel karena
Ya lu jangan bawa-bawa nama gue, lu yakin juga enggak? Iya. Kirain teh abis direvisi tetap dienakan itu Linda, saya yakin, saya melihat langsung, bla bla bla. Ternyata oh iya, ternyata Linda bilangnya enggak, berarti saya yang salah. Baru dibuka, ya pada saat itu juga saya nggak ngeliat wajahnya, dari perawakan doang gitu. Iya, dibilang kurus-kurus Linda katanya. Kan berbahaya, kan konteksnya pada saat itu tuh diundang untuk menceritakan fakta yang diketahui gitu, bukan asumsi yang belum jelas gitu kan. Tolonglah, aduh anjir, aku jadi kalau ngelihat tipikalnya, mohon maaf gitu ya, bukan maksud ngejudge atau gimana, cuman dari beberapa bulan ngikutin gitu kan, ngelihat tipikalnya tuh yang berani meyakini itu sebuah asumsi itu adalah sebuah fakta gitu. Yang padahal baru asumsi loh gitu. Iya, asumsi bisa juga dari dianya sendiri atau dari informasi gitu, dari yang katanya diceritakan lagi yang tidak merefer bahwa ini asumsi, diceritakan ya seolah ini fakta gitu. Ya netizen mah selama kemarin-kemarin ya percaya aja karena kan belum ya dia kakaknya ya pasti bener nih gitu kan. Iya, belum ada komparasinya itu sebenarnya yang bikin netizen kecewa, yang sekarang terlihat seperti meninggalkan gitu. Bahkan banyak banget netizen yang komen di TikTok, di YouTube, aku lihat fokus mereka sekarang hanya untuk kejelasan soal 8 terpidana ini terbukti bersalah atau enggak. After that dah clear. Gua nggak mau ngurusin ibaratnya kalau menurut netizen tuh pemasalan sebenarnya siapa, pelaku sebenarnya siapa, ibaratnya gitu. Gila, sekecewa itu netizen gitu. Dan ini juga yang bisa di-compare nih, meluncur. Nih ya. Yang dari Bang Renzo, starting dari menit 15.49 highlightnya. Balik lagi kalau pengen nonton fullnya meluncur. Ini yang 14 Mei dipostingnya. Ceki-ceki wow. Ina sendiri maksudnya kan kalau di keluarga karakternya orangnya kayak gimana sih? Anaknya pendiam, manja tuh anaknya. Paling nggak main kalau nggak pernah main. Pulang sekolah ya di rumah aja gitu. Iya, ada temen yang nyamper juga. Main tuh kalau ada yang nyamper. Jarang keluar gitu. Iya, jarang keluar. Kalau ada yang ngajak yuk main yuk, baru dia keluar. Tapi posisinya pas kejadian itu mereka keluar tahu udah izin. Iya. Mau keluar tuh rencananya kemana? Mau main bilangnya gitu. Iya, nggak tahu posisi mau nongkrong tuh. Soalnya tahu sih kalau misalkan bilang mau nongkrong sama saya nggak bolehin. Tapi bilang sama nenek sih katanya mau makan-makan sama main, keluarganya Eki. Iya. Intinya keluar jam berapa itu? Itu dari rumah jam 7. Jam 7-an lah. Iya, dari rumah jam 7-an. Terus dikabarin jam 1 pagi ya? Dari rumah jam 7 dijemputnya ya. Terus juga tadi ada highlight yang kalau dia mau nongkrong mah gak akan saya izinin gitu kan. Nah kita compare dengan ini meluncur. Nih dari Mas Uya lagi ya, Uya TV Misteri 2 Menita 30 Juni ini ya, 4218 ceki-ceki. Oke. Nah pas malam kejadian tuh Vida tuh pernah mau pergi kemana, izin? Kalau sebelum kejadian itu ke saya dulu. Tidak apa dan lain kan teman saya Mbak minta uang katanya. Buat apa? Buat jajan ya. Saya kasih lah uang 20.000 waktu itu. Dia nggak mau sih Mbak. 20.000. Terus maunya berapa? Saya bilang 50 ada yang mau beli katanya. Nah, ada nongkrong. Nah di sini yang soal nongkrong juga. Di sini tahu katanya izinnya mau nongkrong. Tadi di Bang Densu sebelumnya kalau nongkrong mah gak akan saya izinin gitu kan. Ini perihal nongkrong aja ada dua statement yang berbeda di 2 video yang berbeda gitu ya. Lanjut lagi. Terus malam minggu kamu tuh mau kemana deh? Ekinya kan nggak ada, saya bilang gitu. Apa Mbak nanti ketemu di jalan sama Eki, nanti ketemuan, dia bilang gitu. Tapi posisinya yang pergi sama adik saya itu waktu itu perempuan. Waktu malam itu? Iya. Perempuan? Tapi nggak tahu siapa? Perempuan bonceng 3 satu motor. Nggak ada Linda di situ? Ya, kan posisi masuk ke rumah itu gang ya. Iya. Nah, yang temennya itu nunggunya di motor. Rumahnya udah saat rumah ini apa bukan? Bukan saya belakang. Di dalam belakang, oke. Kita lihat itu ada temen ceweknya bawa motor, bertiga boncengan gitu. Iya, sama adik saya bertiga boncengan. Temennya memang cewek, yang satu gemuk, satunya kurus. Iya. Satu kurus itu badannya ya saya bilang mirip Linda ya kurusnya. Iya. Cuman kan kata Linda nggak pernah kesini. Oh, Linda bilang nggak pernah kesini. Iya, berarti kan salah orang gitu. Oke. Karena memang mukanya sendiri saya nggak tahu karena di motor. Itu dijemput berarti Vina. Artinya ada 2 cewek yang menjemput Vina pada malam kejadian itu ya.
Tapi nggak tahu siapa. Ketemu Eki di tengah. Ya, dia bilang mau ketemu Eki juga nanti, kata dia. Saya kan bilang sih malam minggu ngapain keluar, Ekinya nggak ada, saya bilang gitu. Iya. Nanti ketemu Mbak di tempat gitu kan. Pada saat itu Vinanya biasa aja kayak sehari-hari atau biasa aja. Ya. Di Bang Densu tadi bilangnya dijemput Eki di rumah ya katanya. Cuman di sini dibilangnya dijemput sama 2 cewek. Oh, yang dia nggak tahu. Belakangan dia mention di Kompas apa kalau nggak salah tuh. Kesebut tuh namanya Widi sama Mega. Wah, rame lagi netizen nih, siapa cari. Iya. Jadi sebenarnya aku tidak mau menyalahkan ya, karena balik lagi pihak keluarga juga, keluarga almarhumah ya, terutama ya, banyak informasi yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang sifatnya sebenarnya katanya gitu kan, mereka sendiri minim informasi gitu. Terlihat dari pertama muncul di Bang Densu, terus muncul di tempat lain banyak yang berbeda. Cuman aku agak menyayangkan aja ketika informasi yang kalau yang dioper sama orang mah ya udahlah ya, kan itu katanya, tapi harus di-mention harusnya katanya siapa yang ngasih informasi gitu. Iya, ya mungkin lebih ke cara penyampaiannya ya Mang ya. Kalau misalnya memang kata orang ya bilang aja, iya saya dengar dari orang gitu bla bla bla. Jadi bukan cuman iya waktu itu begini gitu kan. Oh, meyakinkan gitu. Dan banyak juga materi yang sebenarnya masih asumsi gitu kan. Dilemparnya itu, cara melemparnya seolah itu memang beneran fakta yang beneran terjadi. Kayak tadi aja contohnya yang sebenarnya begitu di Bang Uya baru diklarifikasi bahwa yang menyatakan yang ngejemput itu Linda itu memang masih asumsi karena sebenarnya dia nggak ngelihat gitu. Nah itu banyak missnya tuh. Jadi teman-teman netizen kuciwa gitu ibaratnya Maya. Nah ini yang menarik nih. Kita meluncur ke lastnya meluncur. Yes. Nih Yes. Tadi begitu flashback lagi ngelihat materi ini terus aku langsung mikirnya apa, nanti kita harus nonton dulu tapinya ya. Dari Linda bukan teman SD Vina, Kang Dedi di 1126. Highlightnya ceki. Play. Kemudian menyebutkan nama pelaku yang nyebut nama Egi itu kan. Kemudian jumlah kan 11-12 orang itu aja kan. Ya iya, kemudian ketika ini dibawa menjadi saksi dalam hukum kan susah. Nggak kuat dong. Masa orang, ya itulah, masa orang kesurupan pengen dijadiin saksi. Gimana saksinya kan nggak ngelihat. Netizen, setannya aja yang dipanggil, suruh jadi saksi ke polisi, jangan aku yang dipanggil. Konyol, sama aja kayak ngobrol sama orang. Gila nggak sih Pak kalau orang kesurupan di saat kita sadar sudah tidak tahu. Kan kalau saksi itu yang melihat, yang mendengar sebuah peristiwa hukum terjadi. Ini kan nggak melihat, nggak mendengar. Tahu meninggal pun kan kata BBM yang berkembang. Dan Facebook. Nah kan, ya nggak bisa jadi saksi. Masa nanti kalau diperiksa kemudian jadi saksi suruh kesurupan dulu kemudian di BAP kan nggak bisa. Kan kalau di BAP salah dalam keadaan sadar, tidak terpaksa, tidak dalam tekanan, tidak dalam keadaan sakit. Nah, poin menarik yang menurutku, beliaunya sendiri saja menyatakan lu sama kayak ngomong sama orang gila, ngomong sama orang kesurupan. Si yang kesurupan aja menyatakan seperti itu gitu kan. Nah di sisi lain ini biang kunyitnya nih sumpah. Di sisi lain ada orang yang menjadikan rekaman kesurupan ini sebagai petunjuk. Dan sebagai acuan juga ya Mang ya. Iya. Masalahnya kan harusnya ya apa itu, karena gue gak akan bisa mencampurkan hal-hal kesurupan ke dalam hukum gitu. Iya, kecuali memang ada tuh barang bukti yang memang ngarah ke sana gitu kan, kelihatan misalnya di belakang showroom itu ya ada misalnya bercak-bercak atau apa kayak gitu, kecuali udah ditemukan itu semua gitu ya Mang ya. Iya, karena begini, kalau mau patokan sama kasus Subang yang sebenarnya kan memang yang viralnya kesurupan terus kebongkar. Tapi yang enggak sama netizen ya, selain kesurupan itu si pelakunya datang ke kantor polisi sendiri ngaku. Iya. Gitu. Nah kita balik lagi, ini masalah kesurupan, satu sisi yang kesurupan yang nggak percaya gitu, dan dia menyatakan lu kayak orang ngomong sama orang gila, ngomong kesurupan mah ngapain, nggak bisa dong dijadikan ini itu gitu. Tapi di sisi lain ada yang menjadikan itu sebagai petunjuk kuat yang akhirnya ya di sekarang ini yang menjadi perdebatan adalah apakah benar pelaku yang ditangkap gitu, terlepas
pas aku nggak tahu ya. Itu tuh hasil sedikit banyaknya trigger dari video atau voice note kesurupan yang viral atau enggak gitu sampai akhirnya menciptakan 8 terpidana ini gitu kan. Tapi pelajaran yang bisa didapat inilah ketika melibatkan kesurupan dalam kasus hukum gitu kan. Iya inilah jadinya yang akhirnya terpidana yang udah di dalam ini menjadi perdebatan di warga masyarakat netizen gitu. Benarkah ini terjadi gitu. Iya. Makanya aduh nggak usah dilibat-libatin lah kesurupan mah liar aja. Dia aja yang kesurupan aja nggak mau dilibatin gitu kan. Ya mungkin mikir, kenapa dibawa ke polisi atau teteh gitu. Ini kita cuman hai doang gitu. Mungkin dia nggak tahu juga ya. Sebenarnya banyak banget materi jejak digital yang bisa dibedah pelan-pelan mungkin. Selagi tidak ada bahan yang di-up oleh teman-teman media gitu kan, kita cara ngejaga tetap berada di permukaannya mungkin akan membedah-bedah jejak digital yang udah pernah ada gitu. Sama seperti Kang Deddy, pokoknya respect. Aku inspirasi sama konten Kang Deddy semalam. Oh iya kita bedah aja ya. Toh banyak yang mungkin kesekip teman-teman netizen. Respect Kang Deddy. Respect juga teman-teman netizen. Respect juga Santuy People yang masih punya stamina buat ngawal. Nah, berarti kita sekarang meluncur ke spesial tank dulu dong. Meluncur dong. Meluncur. Yo. Seperti kita kali ini ada dua dengan request yang banyak, tapi untuk mempersingkat waktu memang singkat-singkat aja ya, mohon izin gitu. Yang pertama kita buka dari Saninata. Tolong selamatkan Sudirman, jangan sampai dimanfaatkan oknum jahat. Please lah Bang Oto, kita berharap banyak dari Abang. Mari kita kawal terus sampai adanya keadilan. Siap, yang masih punya stamina gas terus sampai peak stamina penghabisan anjay. Ada dari Kalis, ada dari trial kita dan segala macam para Santuy People-nya ya. 18 reply tadi ya. Nextnya dari Neza Galuh. Selain kesaksian Liga Akbar dan Dede, juga kurang lebih 70 saksi dan saksi ahli lainnya. Kesaksian Widi dan Mega lah yang paling jitu dan dijadikan novum untuk kasus ini. Game changer ya. Kesaksian Widi dan Mega adalah saksi fakta, ekstraksi chat Widi dan Mega adalah bukti data. Semangat menuju PK tanggal 4 nanti. Kita tunggu buat 100 lebih pengacara. Semangat berjuang. Bonyomang semangat sehat kalau terus kasus ini sampai para oknum dan bebunyitnya masuk penjerong. Aduh. Bebunyit apa bebunyit? Iya, dan keroco-keroconya masukan-masukannya. Ini ada lagi. Lastnya memang mau tutup sama ini nih, komenan si Frans meluncur. Ini yo. Komenan Frans yang kemarin gak sengaja mampir dari Frans Marbun 04. Saya Franciscus tidak ragu, saya hanya memikirkan efek selanjutnya. Dapat 119 support dari Santuy People. Mantap. Semangat gitu pada komennya ya. Iya, Santuy People mah sudah tidak diragukan lagi gitu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjutkan seperti biasanya nyodang. Mamang si Abu yang kabur duluan, entah mau beol apa mau pipis nggak ngerti, juga Pak Mun yang seperti gangsing dulu tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.